memberikan tips-tips apa sih sebetulnya yang hal-hal yang perlu kita perhatikan waktu kita mendongeng buat anak, terus gimana caranya supaya anaknya juga seneng gitu dibacain dongeng dan mungkin excited ya, sama excitednya mungkin dengan orang tuanya ketika membacakan dongeng. Silakan Mama Negeri. Makasih Mbak Eci, Mbak Karolin sama Mbak Dina. Saya boleh berdiri ya, maaf ya. Boleh. Oke. Coba teman-temannya Mama Negeri yang ada di sini, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nanti sekarang, kalau kau suka hati kedip-kedip. Ada. Nah, teman-teman, Mbak Eci, Mbak Karolin sama Mbak Dina, ini adalah metode pertama yang biasanya dipakai oleh seorang pendongeng untuk mencoba mendekati secara emosional dengan pendengarnya atau mereka yang ada untuk mendengarkan dongeng. Dan ini sebenarnya adalah metode yang harusnya bisa dipakai oleh orang tua untuk nanti mencoba menyampaikan dongeng kepada anak-anak. Bukan cuma membacakan pada suatu hari ada seorang anak yang sedang berjalan ke sekolah. Udah ya nak ya, udah capek mama. Gak kayak gitu. Tapi bahwa memang ada keterikatan emosi yang pertama. Sehingga, Mbak Eci, kalau seandainya pun ceritanya itu nanti salah, nama-namanya lupa, atau ujung ceritanya nanti gak karuan, buat anak-anak gak masalah. Karena yang penting adalah keterikatan emosi. Kalau pakai bahasa psikolognya katanya engagement, ada attachment, ada bonding. Nah itulah yang kalau tadi Mbak Eci tanya, apa sih tips yang pertama? Yang pertama tentu ada attachment dulu dengan anak-anak untuk bisa disampaikan tentang dongeng. Lalu metode yang berikutnya bisa banyak ya, misalnya belajar tentang bagaimana menirukan suara. Coba kalau suara kucing kayak gimana, Pak Margiri pengen tahu? Good. Kalau suara guguk kayak gimana? Sekarang suara dinosaurus. Disitulah anak-anak diajak untuk berimajinasi. Kita tidak pernah dengar suara dinosaurus. Kita hanya tahu suara kucing, suara kuda, suara kambing, suara guguk gitu ya. Tapi suara dinosaurus anak-anak saya ajak untuk berimajinasi. Sehingga ini mengajarkan mereka juga, ini kalau istilah teman-teman kedokteran, menggunakan sinaps-sinaps otaknya gitu untuk boleh mencoba explore. Kita karang yuk suara dinosaurus, mau? Suara dinosaurus. Ya, jadi mengajak anak-anak untuk berimajinasi. Setelah tadi yang pertama ada attachment. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mencoba untuk merubah mimik. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya setiap orang tua kalaupun tidak pernah kursus mendongeng, tidak pernah belajar mendongeng, pasti secara natural tahu. Cuman mungkin selama ini tidak pernah dipertunjukkan. Saya ingin, siapa di sini yang sudah punya putra-putri? Maaf teman-teman media, udah ya? Ingat nggak waktu ibu pertama kali mau nyuapin anaknya? Coba nak, sekarang pesawatnya mau mendarat. Itu adalah metode yang tidak pernah pakai kursus, tidak pernah belajar, tapi secara instingtif seorang ibu bisa melakukan, bercerita, mana ada sendok berubah jadi pesawat. Tapi itulah mendongeng, sehingga attachment ini terbentuk, lalu kemudian mengajarkan imajinasi, kosakata, kemudian juga literatif, sampai bahkan nanti mengajarkan nilai-nilai. Ya, ada mimik, ada inilah muka senang, inilah muka sedih, inilah muka marah, inilah suara dinosaurus, inilah suara semut. Ya, interaksi ini tetap terjadi, Mbak Eci. Jadi kalau apa sih metodenya? Yang pertama adalah bagaimana orang tua atau seorang pendongeng itu bisa mencoba masuk ke dunia anak-anak. Jadi mendongeng yang benar adalah bukan mengajak anak-anak masuk ke dunia orang dewasa, tapi justru kitanya yang masuk ke dunia mereka. Itu pertama, Mbak Eci.